Hello guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Eh, jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang praktikum ke-6 yaitu berjudul antarmuka atau biasa disebut dengan interface. Ya, jadi di interface ini atau Graphic User Interface GUI adalah pemrograman dengan bahasa Java yang dibuat menggunakan aplikasi yang berbasiskan GUI. Tujuannya adalah menambahkan beberapa komponen yang tidak bisa dibuat dalam basis tag. Komponen-komponen tersebut bisa berupa tombol, gambar, dan lain-lain. Tujuan dari pembuatan komponen ini untuk memudahkan user menggunakan program yang dibuat tersebut. Jadi di dalam GUI ini dibagi menjadi dua metode. Yang pertama itu metode hard coding dan yang kedua itu drag and drop. Hard coding ini jadi kita menuliskan sintaks-sintaksnya itu codingannya di Java class ya teman-teman. Jadi kita harus menuliskan codingannya dulu nih biar bisa nanti muncul jendela programnya gitu. Hard coding ini lebih susah ya karena harus mengetik kode sendiri, namun bukan berarti tidak ada manfaatnya gitu. Hard coding ini perlu kita coba agar tujuannya itu untuk menambah pemahaman kita lebih dalam tentang pemrograman GUI di Java. Jadi di hard coding ini kita harus mengimportkan, yang pertama ya, kita harus mengimportkan Java JFrame dulu. Setelah kita mengimportkan Java JFrame dulu, kita udah bisa ngoding-ngoding tuh ya, bisa buat jendela programnya. Di sini kita juga harus mengatur sendiri ya, seperti judul jendela programnya dan mengatur size-nya ukuran berapa gitu. Terus yang kedua drag and drop. Di drag and drop ini lebih mudah, lebih praktis ya teman-teman. Beda dengan hard coding. Di drag and drop ini kita nggak perlu melakukan coding-coding, nggak perlu melakukan menuliskan sintaks-sintaksnya gitu. Jadi di drag and drop ini udah terdapat bagian-bagian yang diinginkan teman-teman. Misal kita ingin menambahkan JFrame, JLabel atau teks gitu, kita cuman tinggal menarik lalu taruh aja gitu. Oke teman-teman, daripada banyak ABCD ya, kita langsung saja mencoba ngoding untuk membuat JFrame. Di sini aku akan melakukan hard coding ya teman-teman. Yang pertama kita mengimportkan Java Swing dan Java WT dulu. Setelah mengimportkan Java Swing dan Java WT, lalu kita membuat public class siswa extend JFrame implements action listener. Di sintaks ini artinya mendefinisikan kelas siswa sebagai frame dan mengimplementasikan suatu interface ke dalam kelas siswa. Lalu setelah itu kita membuat panel, label, text field, combo box, dan button.
Di sini private cPanel JP siswa dan sama dengan new cPanel, ini artinya untuk membuat panel baru. Lalu baris selanjutnya di sintaks ini untuk membuat label baru dengan variabel NIS, nama, password, alamat, email, dan jenis kelamin. Setelah itu kita membuat text field dengan sama seperti yang di atas, yaitu terdapat 5 variabel, yaitu NIS, nama, password, alamat, email, kecuali jenis kelamin. Lalu selanjutnya combo box. Di sini sintaks ini untuk membuat combo box jenis kelamin. Lalu setelah itu kita membuat button, yaitu button tambah, ubah, hapus, dan bersih. Lalu kita membuat kelas baru, yaitu siswa. Di sini di kelas siswa ini terdapat sintaks super entry data MHS. Artinya sintaks ini untuk membuat judul program, yaitu dengan nama entry data MHS. Jika semisal kita ingin mengganti judul programnya, kita bisa mengubah judul programnya di entry data MHS. Lalu kita juga bisa mengukur label yang kita inginkan, frame yang kita inginkan, yaitu dengan menggunakan sintaks set size. Di sini set size kita bisa mengukur panjang dan lebar frame yang diinginkan. Lalu pada JP siswa set layout null, artinya untuk mengatur tata letaknya. Lalu pada baris bawahnya, mulai dari LBL NIS set bounds sampai dengan BTN bersih set bounds, ini sintaks ini fungsinya sama semua ya teman-teman. Di sini fungsinya untuk mengatur posisi label, text field, combo box, dan button dengan perintah set bounds, karena layout yang digunakan adalah null layout. Contohnya saja pada LBL NIS set bounds. Sintaks ini digunakan untuk mengatur label dengan variabel NIS. Lalu txt NIS set bounds. Di sini juga untuk mengatur text field dengan variabel NIS. Lalu sampai dengan di bawahnya. Lalu untuk baris selanjutnya, mulai dari baris JP siswa at LBL NIS sampai dengan JP siswa at BTN bersih. Di sini fungsinya untuk meletakkan objek pada kontainer atau frame siswa. Contohnya saja JP siswa at LBL NIS, artinya meletakkan label variabel NIS di dalam frame. Di sini untuk label, text field, combo box, dan button sudah diatur tata letaknya supaya rapi. Lalu baris selanjutnya, mulai dari CBO jenis kelamin add it item L dan P, ini fungsi ini sintaksnya sama ya, kecuali isinya. Di sini untuk yang CBO jenis kelamin add item L maksudnya untuk mengisi combo box dengan item R, dan CBO jenis kelamin add item P itu artinya untuk mengisikan combo box jenis kelamin P. Lalu yang selanjutnya BTN tambah add action listener this sampai dengan BTN bersih add action listener this.
Ini artinya untuk menyatakan bahwa komponen itu mempunyai action atau tindakan yang harus dikerjakan. Jadi untuk button tambah, ubah, hapus, dan bersih mempunyai tindakan yang dapat dikerjakan oleh user. Lalu selanjutnya get content pane, add JP siswa, set visible true, set default close operation, gframe exit on close. Pada sintaks ini artinya untuk menambahkan objek pada frame siswa saat kita mengclose program tersebut. Lalu selanjutnya public void action perform action event AE sampai dengan sintaks void hapus. Pada baris ini void bersih sampai dengan hapus gunanya untuk mengembalikan nilai atau return pada variabel bersih, tambah, ubah, dan hapus. Pada sintaks if obj sama dengan btn tambah, ini artinya fungsi yang menyatakan jika button tambah ditekan. Lalu setelah itu kita membuat main method untuk menjalankan program yang di atas, gunanya untuk memanggil frame yang telah kita buat tadi dengan sintaks new siswa. Setelah selesai mengcoding, hasilnya akan seperti ini ya.